Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan meski pandemi sudah mereda, saya harap kalian tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mohon maaf, Nak Selamat bisa di-mute dulu untuk mikrofonnya. Nak Selamat, bisa di-mute dulu mikrofonnya. Baik, sebelum untuk memulai pembelajaran, Bapak ingin absen dulu. Adakah hari ini yang tidak masuk, anak-anak? Hadir semua, Pak. Nihil, Pak. Nihil ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita pagi hari ini berkah dan juga diberi kelancaran untuk memimpin doa, Lita silakan dicoba untuk memimpin doa pagi ini. Baik, Pak Alfian. Bersiap. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Lita untuk memimpin doanya ya. Sesuai harapan Lita, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah. Baik, senang sekali hari ini saya bisa bertemu kalian ya di pagi yang cerah ini. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat. Terus minggu lalu itu kita telah belajar mengenai nilai-nilai Pancasila yang ada atau yang terkandung di dalam sila-silanya ya. Kurang lebih ada 5 nilai Pancasila yang minggu lalu sudah kita bahas. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Yang kedua ada apa lagi? Ada yang bisa bantu? Ayo, diingat-ingat lagi nilai Pancasila yang kedua apa? Kemanusiaan, Bapak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terus? Kerakyatan yang dipimpin. Rakyatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga yang kelima nilai sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi kalian telah menyebutkan mengenai materi minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat sekali dengan kalian. Kita akan membahas sesuatu yang setiap hari kalian gunakan, bahkan mungkin sekarang sudah menjadi kebutuhan kalian di masa sekarang. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai peluang Pancasila, ya, peluang dan tantangan Pancasila dalam menghadapi dunia yang terhubung atau dunia yang global. Tujuannya itu supaya kalian bisa mengidentifikasi mana peluang Pancasila, mana juga tantangan Pancasila di era digital ini atau di era dunia yang saling terhubung. Harapannya ini bisa diimplementasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik, bagaimana membuat konten yang baik. Nah, tujuannya adalah seperti itu, supaya kalian bisa bermedia sosial dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak ingin bertanya dulu nih, kalian kan pengguna media sosial ya, benar nggak? Iya, Pak. Ada yang menggunakan Facebook di sini? Punya, Pak. Saya. Ada yang menggunakan Twitter? Saya, Pak. Nah, banyak sekali kalian menggunakan media sosial yang tersedia di platform-platform Android maupun iPhone. Nah, saya mau nanya dulu sebelum masuk materi. Contoh penerapan nilai Pancasila dalam bersosial media itu apa contohnya? Coba mungkin ada yang bisa menjawab. Saya, Pak. Ya, ayo silakan. Yang pertama, tidak membuat konten yang menghina agama suku lain. Bagus. Kemudian berkomentar dengan bahasa yang baik. Betul. Kemudian tidak menyebarluaskan berita yang belum tentu benar atau hoax, Bapak. Baik, tepuk tangan untuk Ayu. Ya, jadi benar sekali itu adalah yang sudah Ayu katakan adalah contoh-contoh dari penerapan nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Baik, kita masuk dalam materinya.
perhatikan materi yang akan saya share sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak untuk PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. PowerPoint ini ya, itu berjudul adalah mengenai penerapan Pancasila di dalam dunia yang terhubung. Yang pertama kita bahas dulu mengenai Pancasila. Ya, Pancasila itu sudah kita bahas di minggu lalu, adalah ideologi bangsa atau pandangan hidup bangsa yang harus dipegang teguh oleh masyarakatnya sebagai panduan dalam bernegara. Nah, tentunya penerapan Pancasila di era 30 tahun yang lalu dengan di era digital sekarang pasti mengalami perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Karena pada era digital dunia itu menjadi tanpa sekat atau interaksi sosial itu tidak selalu bermakna interaksi fisik. Tapi selama kalian bisa mengakses internet, itu pasti bisa melakukan interaksi sosial. Nah, dengan tantangan atau dengan keadaan seperti ini, maka memberikan peluang dan sekaligus tantangan dalam upaya penerapan Pancasila. Nah, di sini Bapak ada video mengenai penerapan Pancasila. Video ini sudah Bapak share juga ke Google Classroom kalian. Di sini Bapak sertakan linknya. Silakan nanti kalian klik, kita saksikan bareng-bareng. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Globalisasi membuat transformasi budaya luar ke dalam budaya lokal Nusantara sangat pesat. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Khususnya di Indonesia, budaya dari Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat merasuki masyarakat terutama generasi muda. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang sangat positif, karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologi sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kondisi seperti ini menyebabkan tarik-menarik nilai di dalam diri warga negara. Warga negara di dalam memfilter berbagai nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya, meliputi pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai bersama serta kondisi lingkungan. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah pada dinamika terorisme, yaitu adanya sebagian masyarakat yang terjebak dalam pola pikir dan tindak radikalisme. Pelaku teror dan yang terlibat dalam paham radikal dalam implementasinya mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, karena pada operasionalnya menghancurkan kemanusiaan dan membuat rasa takut. Ledakan bom dan bom bunuh diri yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia merupakan bukti dari pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menghadapi tantangan ini, Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekasan sumber daya manusia Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan, rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, asas, pedoman hidup, dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia merdeka. Sebenarnya, kita boleh saja menerima hal-hal baru dari sumber-sumber luar, seperti dalam hal fashion, lifestyle, dan lain-lain. Tetapi, kita tidak boleh sampai mengadopsi ideologi dari luar dan menanamnya di dalam otak kita. Tetapi, kita dengan segala hal baru tersebut tetap berpegang teguh pada ideologi kita sebenarnya, yaitu Pancasila. Baik, itulah video mengenai tantangan sekaligus penerapan Pancasila ya di era digital ini. Mungkin dari kalian ada yang ingin menangkap, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Ida. Oke, saya ngelihat video yang tadi, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa bisa menjadi filter dari pengaruh negatif dari globalisasi. Bisa yang merusak budaya asli bangsa Indonesia dan dapat meredam paham radikalisme serta mencegah terorisme. Yang keduanya Pak, sebenarnya kalau kita menerima budaya baru, tapi kita harus tetap memegang Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Baik. Tepuk tangan buat Ida. Bagus sekali ya presentasi dari Ida atau tanggapan dari Ida. Betul sekali bahwa Pancasila itu bisa digunakan sebagai filter untuk menyaring efek-efek negatif dari globalisasi, kan? Dan juga bisa menjadi pedoman kita banyak sekali budaya luar yang masuk ke negara kita. Pedomannya adalah Pancasila. Ya. Baik, untuk selanjutnya pengaruh dan juga budaya itu di era digital itu masuk atau datang ke Indonesia itu melalui media sosial. Ya. Di sini, bentar. Ya. Ini adalah mengenai media sosial ya. Jadi kita teliti dulu jumlah media sosial ya, atau jumlah pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Menurut data We Are Sosial tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia itu mencapai 150 juta atau 56% dari total penduduk atau rakyat Indonesia. Setiap tahunnya pengguna internet itu mengalami peningkatan yang signifikan. Mungkin di antara 150 juta itu ada kalian juga di situ, ya, karena saking banyaknya orang menggunakan media sosial ini, akhirnya kita perlu filter dan juga tata cara bermedia sosial yang baik. Nah, lalu media sosial itu pasti mempunyai efek negatif dan juga efek positifnya, ya. Efek negatifnya yaitu yang pertama, media sosial itu menjadi penyebar hoax ya. Data dari Kominfo tanggal 5 Mei tahun 2020 mencatat sebanyak 1.401 konten hoax dan disinformasi terkait COVID-19 yang beredar di masyarakat. Riset dailysocial.id melaporkan bahwa informasi hoax paling banyak disebarkan melalui aplikasi. Yang pertama itu Facebook ya, 82,52%. Yang kedua itu melalui WhatsApp di grup-grup keluarga kalian, biasanya opa-opa kalian atau nenek-nenek kalian yang menggunakan WhatsApp itu sering nge-share informasi yang mungkin belum tentu benarnya gimana. Di Instagram ada 29,48%. Nah, itu adalah presentasi penyebaran hoaks yang ada di media sosial. Lalu, selain menyebarkan hoaks, efek negatif media sosial adalah menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku tertentu, terhadap agama tertentu, ya, dan pemikiran intoleransi serta radikalisme. Ya, dengan adanya efek negatif ini, perlunya Pancasila untuk diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Baik, dari kalian semuanya ada yang pernah menerima berita hoax atau berita yang tidak benar? Nah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Baik. Coba kita tadi mengatakan pernah mendapat berita hoax apa, Lita?
Berita hoax tentang ini Pak, pembegalan di suatu tempat. Jadi kan dekat rumah saya itu ada suatu tempat ibadah umat Muslim. Nah, di situ tempat ibadah itu di pinggir jalan raya besar Pak. Nah, beredarlah informasi melalui WhatsApp yang mengirimkan bahwa di depan tempat ibadah itu di jalan rayanya akan ada pembegalan. Tetapi nyatanya tidak ada, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi berita bohongnya ya Bu Lita ya. Berita bohongnya ya Nak Lita ya. Ya. Jadi berita hoax itu berarti berita yang tidak benar, tidak sesuai dengan informasi ataupun kenyataan yang sebenarnya. Nah, itu mengenai efek negatifnya. Media sosial juga mempunyai efek positif nih. Efek positifnya adalah media sosial itu bisa digunakan untuk menyebarkan gagasan dan juga program-program yang baik. Terus bisa juga media sosial itu untuk aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial, crowdfunding ya, untuk kebaikan seperti membantu orang sakit yang tidak mampu, ataupun memperbaiki rumah milik orang yang tidak mampu secara ekonomi. Nah, itu bisa dilaksanakan di media sosial. Nah, bukti lain atau efek positifnya itu adalah seperti kita juga. Kita itu hari ini sedang melaksanakan pembelajaran itu memanfaatkan teknologi. Berarti media sosial yang kita gunakan itu adalah media sosial yang baik. Karena apa? Karena sebenarnya baik buruknya media sosial itu tergantung dari penggunanya atau tergantung dari usernya. Oleh karena itu perlunya implementasi Pancasila di dalam penggunaan media sosial. Nah, lalu karena kita masih dalam keadaan pandemi ya, kita akan membahas mengenai Pancasila dan pandemi. Nah, tahun 2020 itu ditandai dengan munculnya virus COVID-19. Sebagai pandemi, tentu penanganan terhadap penyebaran COVID ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, ya, atau satu kelompok, ataupun satu negara. Penanganannya menuntut komitmen dan kerja keras lintas negara, yang melibatkan seluruh warga dunia. Lalu bagaimana peran Pancasila dalam bermedia sosial di masa pandemi? Berikutnya, Bapak sudah mengutip berita. Bapak sudah mengutip ya berita mengenai polisi temukan 46 kasus hoax virus corona. Nah, ketika adanya pandemi dan juga virus hoax ini, akhirnya negara bisa terganggu kestabilannya, ya. Karena dengan adanya hoax ini, akhirnya terjadilah panic buying atau masyarakat itu berbondong-bondong membeli sesuatu dengan jumlah banyak. Nah, masyarakat yang tidak mampu untuk membeli barang ya akhirnya tidak mendapatkan kebutuhannya. Itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu mengenai nilai keadilan sosial. Oleh karena itu perlunya penerapan Pancasila di dalam bermedia sosial, terutama di era pandemi ini. Baik, untuk selanjutnya, nah Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian. Hari ini kita akan berkegiatan kelompok ya. Yang pertama kalian akan Bapak bentuk kelompok berisi 4-5 orang ya. Tugasnya ngapain kelompok itu? Kelompok itu silakan untuk mencari berita yang menggambarkan tentang Pancasila di era digital. Nah, lalu setelah kalian mencari berita, silakan kalian menganalisis berita tersebut. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Isi beritanya itu apa, atau masalahnya itu apa, terus tokoh dalam berita tersebut itu apa, ya, terus alasan terjadinya masalah itu apa, gitu. Alasannya apa, terus bentuk pelanggaran terhadap Pancasilanya, sila keberapa mungkin pelanggarannya apa, dan kaitkan dengan masalah yang kalian sudah temukan itu dengan kemajuan teknologi di era digital. Nanti di akhirnya akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kalian. Baik, silakan untuk dimulai kerja kelompoknya, Mas. Baik, Pak. Anak-anak untuk kerja kelompoknya sudah selesai? Sudah, Bapak. Baik, Sudah, karena kerja Pak. kelompoknya sudah selesai, silakan mungkin ada kelompok yang mau presentasi? Saya, Pak. Baik, Oke, Pak. ini dari kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Baik, Titi bisa share screen? Bisa, Pak. Sebentar Baik. ya, Pak. Izin share screen. Siap.
Sudah terlihat, Titi, boleh dimulai? Iya, terima kasih teman-teman. Ini hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu akan mengangkat isi dari masalah itu tentang penyebaran hoax mengenai vaksinasi COVID-19 itu adalah konspirasi. Nah, tokoh dalam masyarakat dalam berita itu adalah Presiden, Menteri Kesehatan, dan ras tertentu. Kemudian alasan terjadinya masalah di dalam masyarakat berantai, di dalam masyarakat itu terjadi di dalam pesan berantai menyebutkan bahwa vaksin yang diberikan adalah konspirasi untuk membunuh mayoritas masyarakat Indonesia dengan tujuan besar penguasaan wilayah negara Republik Indonesia oleh orang Cina. Dan disebutkan pula bahwa hal tersebut adalah motif kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu yang beredar ya. Kemudian bentuk pelanggarannya tentu saja melanggar berita hoax itu tentu saja adalah pelanggaran dari nilai-nilai daripada Pancasila, terutama sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Karena dengan berita itu sudah memecah belah bangsa Indonesia, terpecah belah ya dengan membawa-bawa ras tertentu. Nah, kemudian kaitan masalah tersebut ya dengan kemajuan teknologi di era digital adalah semakin majunya teknologi, maka informasi akan semakin tidak terbatas. Oleh karena itu, perlu kebijakan masing-masing individu untuk mengecek kebenaran dari berita tersebut. Begitu, Pak. Itulah Baik, hasil kasih. presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Titi. Ya. Dari presentasinya bagus sekali bahwa benar bahwa berita hoax itu memang berbahaya ya bagi negara, apalagi yang menyangkut ras ataupun menyangkut suku tertentu. Oleh karena itu kalian harus bijak dalam bermedia sosial. Baik. Sudah mendekati ujung dari pembelajaran. Setelah kita mempelajari materi mengenai hari ini, adakah yang ingin merefleksikan setidaknya apa yang kalian dapat pada hari ini? Silakan. Iya, Pak. Iya, silakan, Neti. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, hasil dari belajar kita hari ini yaitu dalam mengimplementasikan Pancasila di era digital ini tentunya masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan kita sebagai manusia yang mengerti hukum, substansi dalam menjalankan kehidupan kita sesuai dengan Pancasila itu tentunya harus berpegang pada nilai-nilai yang telah diaturkan supaya kita dapat memilah, Pak, mana yang masuk dalam radikalisasi sehingga sikap kita tidak terbawa dengan hal-hal yang buruk, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Neti, bagus sekali ya. Jadi memang benar kita harus memilah-milah mana yang radikalisasi, mana nilai-nilai budaya yang negatif, yang berbahaya untuk negara kita. Jadi kita bisa bersama-sama menjaga negara kita supaya informasi yang beredar di masyarakat itu adalah informasi yang benar. Baik, jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yaitu peluang dan tantangan Pancasila dalam dunia yang terhubung peluangnya adalah ide, pemikiran, dan tradisi luhur yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila itu dapat dengan mudah dipromosikan ke masyarakat dunia dan menjadi filter untuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Terus tantangannya adalah Pancasila akan dipersandingkan atau dibandingkan dengan sejumlah ideologi dunia, diuji kemampuannya sebagai ideologi bangsa. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya. Untuk pekerjaan rumahnya, nanti saya akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Sudah saya upload soalnya di Google Classroom. Ada 5 pertanyaan esai yang bisa kalian isi. Nanti untuk format menjawabnya boleh menggunakan PDF, boleh menggunakan Word, ditulis kemudian langsung diunggah ke Google Classroom. Okay. Dan untuk minggu depan itu kita akan mempelajari mengenai elemen selanjutnya, yaitu mengenai elemen Undang-Undang Dasar. Kita akan mempelajari
produk undang-undang mana yang telah kita gunakan dari tahun 1945 sampai tahun sekarang. Ada Undang-Undang Dasar sementara, ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, semua pembahasannya akan kita bahas di minggu depan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, boleh Ari untuk memimpin doa penutup. Dan mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima Baik. kasih. Terima kasih, Ari. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Keren. Waalaikumsalam Udah ya? warahmatullahi